Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 071 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada jenjang SMP MTS, lebih tepatnya yaitu kelas 7 semester 2. Di sini akan membahas mengenai jenis-jenis teks. Di sini ada 3 teks yang akan dibahas. Yang pertama yaitu teks laporan, teks deskripsi, dan teks eksposisi. Sebelum memasuki materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan teks. Nah, jadi di sini saya mengutip pendapatnya Erianto yang mengatakan bahwa teks itu cenderung sama dengan wacana. Perbedaannya yaitu teks hanya dapat disampaikan secara tertulis saja. Nah, sedangkan wacana dapat disampaikan dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Nah, di sini secara umum teks merupakan suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi, menjelaskan makna dan sebagainya. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa teks merupakan suatu tatanan kata-kata yang bertujuan untuk memberikan informasi secara tulisan. Nah, kemudian kita masuk pada jenis teks yang pertama, yaitu teks laporan. Nah, teks laporan di sini adalah jenis teks yang bertujuan untuk mengelompokkan jenis dan menggambarkan fenomena. Ini merupakan pendapatnya Mahsun pada tahun 2014. Nah, kemudian pendapatnya Keraf mengatakan bahwa laporan adalah suatu cara komunikasi penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab dokumen atas masalah yang diteliti itu ada padanya. Nah, di sini saya menyimpulkan dari pendapatnya para ahli juga pendapatnya secara umum, itu saya menyimpulkan bahwa teks laporan itu merupakan tulisan yang bersifat informatif atau berisi informasi yang tentang keadaan nyata sebagai hasil dari amatan penulis. Nah, jadi di sini teks laporan itu merupakan suatu teks yang isinya informasi dari apa yang sudah diteliti oleh penulis tersebut. Nah, kemudian teks laporan sendiri itu memiliki struktur. Di sini ada 2 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini biasanya terdapat pada awal teks, ya. Pernyataan umum itu terdapat pada awal teks yang berisi tentang pernyataan-pernyataan umum yang mana itu menghantarkan para pembaca untuk memasuki masalah-masalah yang sudah dituliskan oleh penulis tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek-aspek laporan. Di sini ada aspek-aspek laporan itu mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, jadi di poin yang kedua, struktur teks laporan yang kedua itu mengandung poin-poin laporan atau inti sari dari tulisan tersebut. Misal seorang penulis meneliti sesuatu kemudian dituliskan. Nah, itu di paragraf pertama tadi itu terdapat pernyataan-pernyataan umum. Kemudian yang kedua yaitu ada di paragraf-paragraf selanjutnya itu membahas lebih spesifik lagi gitu. Nah, di sini sudah saya mencantumkan contoh teks laporan yaitu yang berjudul Bunga Bangkai. Di situ bisa dibaca sudah sedemikian rupa. Yang mana itu paragraf pertama itu membahas mengenai pernyataan-pernyataan umum mengenai bunga bangkai. Kemudian paragraf-paragraf seterusnya itu membahas lebih lanjut apa sih itu bunga bangkai, dan itu berdasarkan fakta atau berdasarkan penelitian dari penulis. Nah, kemudian kita masuk ke jenis teks yang kedua yaitu pengertian teks deskripsi. Nah, menurut Keraf, deskripsi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan objek atau suatu hal yang sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata. Nah, sedangkan menurut Wiyanto, teks deskripsi adalah paragraf yang tujuannya memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya
Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas suatu peristiwa, objek, tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Nah, jadi teks deskripsi itu sendiri yaitu suatu teks yang membahas sesuatu, misal suatu benda itu yang bertujuan untuk memberikan kesan. Jadi seolah-olah apa yang dituliskan oleh penulis di situ benar-benar nyata, benar-benar berada di depan mata seorang pembacanya gitu. Jadi lebih jelas seperti itu. Jadi secara merinci menjelaskan sesuatu. Nah, kemudian yaitu struktur teks deskripsi. Nah, di sini berbeda dengan teks laporan. Teks deskripsi itu memiliki 3 struktur ya. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, pada bagian ini elemen-elemen yang akan dicantumkan dalam teks deskripsi tersebut sesuai dengan topiknya. Nah, pada tahap ini juga penulis mulai menentukan identitas dari seorang tokoh di dalam teks, benda, peristiwa, serta tempat sebagai objek yang akan dideskripsikan. Nah, jadi pada paragraf pertama itu masih membahas secara umum, tapi sudah mengatakan apa yang akan dibahas. Misal akan membahas mengenai tempat wisata, misalnya Telaga Ngebel. Nah, di sini mulai mengatakan bahwa Telaga Ngebel itu seperti ini. Jadi seperti pernyataan umum, hanya saja di sini mulai sudah langsung masuk pada penjelasan utama. Kemudian klasifikasi. Nah, pada bagian ini penulis mulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi pada bagian klasifikasi atau pada bagian struktur yang kedua ini mulai mengelompokkan. Jadi apa yang dibahas itu tadi lebih spesifik kemana gitu. Jadi seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yaitu teks deskripsi. Di sini maksudnya struktur teks deskripsi. Di sini pada struktur yang ketiga itu ada deskripsi atau penjelasan atau perincian. Di sini mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang akan dibahas dalam teks tersebut. Nah, di sini jadi sudah masuk pada inti, sangat inti sekali, bahkan mulai dari penutup kalimat, penutup dari bacaan. Nah, di sini pemaparan objek dalam topik tersebut bisa dituliskan secara mudah sehingga mudah dipahami pembaca. Nah, pada bagian ini seperti kesimpulan lah ya istilahnya. Jadi pada paragraf pertama tadi pernyataan umum, misalnya Telaga Ngebel seperti ini. Kemudian di poin kedua itu mulai dikelompokkan lebih spesifik kemana, apa itu Telaga Ngebel dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu seperti berisi kesimpulan dari paragraf 1 dan 2 seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga sudah menyertakan contoh teks deskripsi. Di sini saya menuliskan Gunung Merbabu sebagai contoh dari teks deskripsi. Di sini pada paragraf pertama sudah jelas ya, dijelaskan secara singkat terlebih dahulu apa sih itu Gunung Merbabu ya. Kemudian pada paragraf kedua dan seterusnya itu mulai dipaparkan secara jelas, dan pada akhir itu seperti kalimat yang menyajikan kalimat penutup seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengertian teks eksposisi. Nah, teks eksposisi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Nah, ini hampir sama ya dengan teks deskripsi, intinya menjelaskan sesuatu, dan hampir sama juga dengan teks laporan yang mana di sini memberikan suatu informasi atau menambah wawasan serta pengetahuan yang bersifat ilmiah. Namun di sini bedanya adalah teks eksposisi itu lebih pada opini pembaca namun dikuatkan oleh fakta-fakta yang ada. Nah, di sini saya juga mengutip pendapatnya Wianto. Yang pertama yaitu teks eksposisi memiliki tujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi
mengajarkan dan menerapkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang bersifat memberitahukan atau memberi informasi, ya kan? Hampir sama dengan teks laporan, bedanya di sini memberikan informasi mengenai suatu objek tertentu yang tersusun atas opini, argumentasi, dan penegasan ulang dari opini. Nah, di sini opini itu adalah pendapat dari penulis itu sendiri, sedangkan argumentasi itu pendapatnya dari siapa-siapa para ahli misalnya seperti itu. Nah, di sini kemudian ada penegasan ulang dari opini. Jadi dikuatkan kembali dengan fakta yang ada, tidak sekadar menuliskan saja ya. Jadi tidak sekedar beropini, penulis beropini seperti ini, kemudian tidak diiringi, tidak diimbangi dengan pendapat-pendapat para ahli atau bahkan tidak disertai dengan fakta yang ada. Jadi bukan teks eksposisi namanya. Nah, kemudian di sini struktur teks eksposisi. Di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis itu merupakan bagian awal dari teks eksposisi singkat yang biasanya berisi dugaan atau prediksi penulis. Nah, di sini pernyataan pendapat di sini lebih spesifik kepada pernyataan pendapat dari penulis itu sendiri ya. Jadi namun di sini sudah menyantumkan data-data yang valid. Jadi misal membahas satu topik, nah kemudian di situ penulis beranggapan seperti ini, berpendapat demikian, itu sudah dikemukakan dengan data-data yang valid atau data-data yang memang sudah diakui keabsahannya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi atau alasan. Nah, argumentasi ini berisikan kalimat-kalimat pendukung dari tesis. Di sini penulis juga bisa memberikan argumentasi berupa sanggahan dari tesis yang sudah dituliskan. Nah, argumennya itu sifatnya yaitu ilmiah, umum atau bahkan pendapat dari para ilmuwan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, betul kan? Jadi di sini argumentasi bisa mengutip pendapatnya para ahli. Nah, kemudian dari pendapat para ahli ini misalnya ya, itu penulis dapat memberikan sanggahan atau memberikan pendapatnya. Jadi dapat mencantumkan pendapatnya, alasannya kenapa. Misal dari pendapatnya ahli ini mengatakan setuju, kemudian penulis mengatakan tidak setuju dengan alasan demikian seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini adalah teman-teman bisa melakukan penegasan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Nah, pengulangan tersebut bisa kamu lakukan berdasarkan argumen yang tadi sudah kamu ungkapkan pada bagian sebelumnya. Nah, jadi teman-teman kalau membuat teks eksposisi ya, jadi pada bagian pertama itu yaitu opininya teman-teman, kemudian yang kedua yaitu argumentasi disertai dengan alasan, kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang dari opini yang telah kalian sampaikan di paragraf pertama, seperti itu. Nah, kemudian contoh dari teks eksposisi sendiri sudah saya jelaskan di situ, tuliskan di situ ya, bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini saya juga sudah mengklasifikasikannya langsung, yang mana disebut tesis, yang mana disebut argumentasi, dan mana yang disebut penegasan ulang. Nah, dari penjelasan saya mungkin bisa bisa diperhatikan ya, letak perbedaannya antara paragraf 1, 2, dan 3 itu berada di mana gitu. Sudah saya klasifikasikan. Nah, kemudian di sini dari ketiga teks tadi tentunya teman-teman bingung ya dengan untuk mengklasifikasinya, untuk membedakannya di mana sih letaknya gitu ya. Sebenarnya secara umum sendiri itu kalau teks laporan itu berisi tentang informasi, seutuhnya informasi ya. Kemudian kalau teks deskripsi itu pemaparan tentang sesuatu, yaitu bisa peristiwa, bisa benda, bisa tempat wisata ataupun yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau untuk teks eksposisi itu lebih ke dua tadi,
antara deskripsi dan laporan. Di situ selain memberikan informasi, selain mendeskripsikan sesuatu, juga memaparkan atau mencantumkan pendapat dari penulis itu sendiri. Jadi pendapatnya penulis itu kemudian dikuatkan oleh data-data yang valid, sehingga selain memberikan informasi kepada teman-teman juga menambah wawasan, juga bisa dikatakan sebagai sebuah wacana, seperti itu. Nah, namun secara umum ya, lebih mendalam lagi, teks laporan, deskripsi, dan eksposisi itu perbedaannya ada beberapa ya, bisa dibedakan. Yang pertama, teks laporan itu bersifat umum dan universal gitu. Nah, yang kedua yaitu sifatnya ilmiah dengan acuan data observasi. Nah, datanya valid, datanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian lebih berfokus pada pengklasifikasian pada suatu hal yang dibahas dalam teks. Jadi tidak keluar dari konteks. Misal membahas jilbab ya. Jadi yang dibahas di situ ya jilbab terus gitu. Sesuai dengan fakta-fakta yang sudah didapatkan dari penulis. Kemudian yaitu memiliki hubungan struktur berjenjang antara suatu hal dengan klasifikasinya. Jadi strukturnya itu bertingkat-tingkat seperti itu. Jadi ada tingkatannya seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu teks deskripsi. Di sini dalam teks deskripsi terdapat karakteristik individual yang ditunjukkan dengan penggambaran suatu objek secara subjektif. Nah, jadi objek itu nanti lebih spesifik lagi membahasnya ya. Jadi yang mana di situ menjadi objek, pembahasannya lebih ke subjek, lebih menjadi peran utama seperti itu. Menjadi seperti seakan-akan misal Telaga Ngebel itu seakan-akan yang bicara sendiri itu adalah Telaga Ngebel, mendeskripsikan Telaga Ngebel itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam teks deskripsi antara keseluruhan dan bagian-bagian pada strukturnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi antara paragraf 1 hingga paragraf terakhir itu sangat-sangat berkaitan. Jadi nyambung, namun di situ tetap beda ya, tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, kemudian yaitu deskripsi lebih menekankan pada objek yang diuraikan dengan cara menggambarkan bentuk, sifat, karakter, dan sebagainya. Nah, jadi di sini lebih mendalam pembahasannya, membahas sesuatunya lebih mendalam, lebih rinci, lebih jelas, dan seakan-akan apa yang dibahas, apa yang ditulis oleh penulis itu benar-benar ada di depan mata dari pembaca tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teks eksposisi. Di sini teks eksposisi itu berisi pendapat atau opini mengenai suatu hal seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi jelas beda ya dari teks laporan dengan teks deskripsi. Dan kemudian yaitu kedua memiliki argumen logis untuk memperkuat pendapatnya. Nah, jadi ada argumen-argumen yang dituliskan atau dicantumkan di situ itu logis atau masuk akal atau kuat untuk mendukung dari pendapat-pendapatnya, dari pendapat penulis seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memiliki fakta berupa data hasil penelitian dari suatu lembaga terkualifikasi untuk memperkuat argumen. Nah, di sini jadi teman-teman bisa membedakan ya. Jadi yang teks laporan itu seperti apa, teks deskripsi itu seperti apa, dan kemudian teks eksposisi. Nah, pada intinya teks eksposisi itu berkaitan dengan kedua teks tersebut ya. Jadi ada informasi, ada unsur laporannya, dan juga ada unsur deskripsi atau penjelasan atau penguraian secara lebih rincinya seperti itu. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.